Assalamualaikum, halo sobat belajar, selamat datang di Live Classes Matematika. Ayo belajar. Kembali lagi nih bersama kakak Kak Denny. Jadi pada kesempatan kali ini kakak akan menemani sobat belajar kalian nih, khususnya kelas 10 ya. Jadi kita akan mempelajari materi kelas 10 tentunya. Oke, materinya apa? Nah, tapi sebelum masuk ke materi, kakak mau tanya dulu deh, gimana nih kabar sobat belajar pada hari ini? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semoga kita semua selalu diberikan kesehatan tentunya. Oke, nah lalu masuk ke judul dulu deh. Judul kita pada hari ini yaitu operasi dan komposisi fungsi nih sobat belajar. Operasi dan komposisi fungsi. Subjudulnya adalah operasi dalam matematika ya. Jadi operasi dalam matematika. Apa sih Kak gitu? Jadi apa yang sobat belajar pikir nih kalau dengar kata operasi itu? Apakah operasi seperti ini gitu? Itu operasi kedokteran ya gitu. Atau operasi yang seperti ini, operasi zebra gitu. Ya, jadi kita akan membahas operasi, bukan operasi kedokteran, juga bukan merupakan operasi lalu lintasnya atau operasi penertiban polisi, bukan ya. Jadi operasi yang kakak maksud adalah operasi matematika. Apa sih Kak operasi dalam matematika itu? Jadi operasi matematika itu ada dua nih sobat belajar. Yang pertama ada unary, yang kedua ada binary. Oke, apa tuh Kak? Jadi yang pertama ada unary yang membutuhkan satu masukan aja. Misalnya sobat belajar logika ya. Misal kalau ada P, maka negasi dari P adalah ya udah negasi P gitu aja ya. Jadi butuh satu nilai aja, entah itu P dan lain-lain. Atau contoh lain logaritma deh. Logaritma 14 gitu. Ya udah sobat belajar hanya butuh satu angka atau satu masukan. Nilainya berapa? Tidak perlu memasukkan dua nilai atau dua operasi. Nah, di sini namanya unary. Oke, yang kedua ada binary nih sobat belajar. Kalau binary gimana? Berarti sobat belajar membutuhkan dua buah nilai. Contohnya apa ya? Contohnya yang sering kali kita lihat yaitu perkalian. Itu kan membutuhkan dua nilai ya. Misal 2 kali 2 walaupun nilainya sama, tapi sobat belajar perlu dua nilai yaitu 2 dan 2. Lalu penjumlahan juga. Penjumlahan itu 2 tambah 2. Nah, ini yang dinamakan operasi binary yang membutuhkan dua masukan nilai. Lalu kemudian menjadikan suatu hasil gitu. Nah, kalau di unary ini membutuhkan satu nilai aja untuk dimasukkan. Oke. Nah, seperti itu nih sobat belajar, ada operasi unary dan binary. Lebih lanjut, nah pada kesempatan kali ini kita akan bahas operasi matematika dalam fungsi nih. Jadi kan kita sudah bahas tentang fungsi ya. Jadi gimana nih operasi yang ada pada fungsi? Apakah operasinya operasi unary atau binary? Nanti kita akan bahas lebih lanjut tentunya di inti bahasan. Tapi sebelum masuk ke inti bahasan, sobat belajar bisa banget nih untuk siapin dulu ya pensil, pulpen, juga kertasnya, karena kita akan coret-coret dong dalam matematika. Kalau sudah siap, kita fokus, dan karena sekarang belajar itu mudah, ayo belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar. Nah sobat belajar, sekarang kita sudah masuk ke inti bahasannya nih. Lagi-lagi tentang fungsi gitu, kakak jelasin tentang fungsi lagi. Fungsi itu apa sih? Memasangkan setiap anggota himpunan daerah asal ke himpunan daerah kawan atau daerah hasil ya nantinya. Itu adalah fungsi ya. Jadi sobat belajar bisa lambangkan fungsi sebagai berikut. Kalau fungsi X sama dengan Y, artinya apa? Kalau sobat belajar punya daerah asal itu X, maka dimasukkan nih jadinya F X sama dengan Y. X-nya sobat belajar bisa rubah berapapun nih. Ini adalah daerah asal, hasilnya adalah Y. Oke. Jadi daerah asal itu Fx, nah fungsinya adalah ini. Ini yang memetakan ke daerah hasilnya. Gambarannya gimana Kak? Kita masuk ke operasi dulu langsung ke operasi pada fungsi. Di sini misalkan ya, kalau operasi pada fungsi berarti kita menggunakan yang binary nih sobat belajar. Kenapa? Karena kita butuh dua nilai untuk dimasukkan, yaitu fx dan juga gx.
Bayang ya. Jadi dua nilai berarti tadi binary. Kalau satu nilai unary. Oke, dua nilai fx dan gx. Misalkan diketahui fungsi fx dan gx, maka apa aja yang berlaku pada fungsi nih? Yang pertama ada operasi penjumlahan fungsi. Ya, dua buah fungsi dijumlahkan, nah itu sama dengan fungsi satu dijabarkan ditambah fungsi yang lain dijabarkan. Oke ya. Ini penjumlahan pada fungsi. Lalu yang kedua ada pengurangan, sama ya. Jadi pengurangan fungsi sama dengan fungsi 1 dikurang fungsi yang kedua, fx dikurang gx. Ini masih penjumlahan dan pengurangan. Lalu perkalian juga seperti itu ternyata. Pada perkalian, fungsi g, fungsi fg sama dengan fungsi x dikalikan fungsi g. Gx. Oke, kita lanjut ke pembagian juga seperti itu nih sobat belajar. Oke, jadi seperti itu ya untuk operasi pada fungsi nih. Kita lanjut ke komposisi fungsi ya. Jadi udah operasi, tadi operasi berarti di fungsi hanya ada 4 operasi, penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Sama ya seperti angka-angka pada matematika pada umumnya. Penjumlahan, pengurangan, perkalian, dan pembagian. Lalu kita masuk ke komposisi nih. Ini yang agak pada fungsi nih. Gimana ya? Kalau komposisi pada fungsi. Jadi sobat belajar kembali lagi ke awal dulu bahwa fungsi itu memetakan ya. Memetakan dari daerah asal ke daerah kawan atau nantinya menjadi daerah hasil. Misalkan di sini kakak tuliskan bahwa daerah asalnya itu x dipetakan oleh suatu fungsi f. Maka hasilnya menjadi fx. Paham ya? Jadi x dipetakan oleh f menjadi fx. Lalu yang kedua, step 2-nya kakak fungsikan lagi nih dari fx melalui fungsi g. Maka menjadi gfx. Gimana tuh kak gfx? Nah, sobat belajar kalau masih bingung boleh lihat di sini nih. F memetakan x menjadi fx. Lalu balik lagi, g memetakan fx menjadi gfx. Jadi udah paham ya untuk fungsi GOF atau pemetaan dua fungsi dari f lalu dipetakan lagi oleh peta g nih sobat belajar. Oke, jadi seperti itu. Nah, di sini kakak mau misalkan kalau a ke b atau ini x dipetakan oleh fungsi f. Nah, dipetakan menjadi fx, ini kita misalkan menjadi y ya. Jadi fx sama dengan y seperti di awal tadi, pengertian fungsi. Fx sama dengan y, lalu pemetaan b ke c. Nah, fx dipetakan oleh g menjadi gfx. Ini kita misalkan sebagai z, maka dapat rumus baru nih sobat belajar. Yaitu apa? Untuk GOF yaitu memetakan dari x langsung ke g gitu tanpa melalui f. Maka sobat belajar langsung bisa g sama dengan GOF sama dengan g dimasukkan fx ya. Langsung tarik ke sini. Yaitu ada y, z. Nah, di sini ada fx, gx dan juga hx jadinya. Hx sama dengan GOF atau sama dengan g fungsi x. Contohnya gimana kak? Langsung kita bahas ke contoh aja nih. Jadi dimisalkan ada dua fungsi di sini, ada fungsi fx dan fungsi gx ya, fungsi fx dan fungsi gx. Ditanyakan rumus GOF dan juga FOG. Oke, kita coba ya. Maka untuk GOF itu sama dengan GOFX ya. GOFX. Sobat belajar tadi boleh ganti dengan G fx. Tutup. Nah, GFX berarti sobat belajar panggil dulu G-nya. Nah, kalau GX-nya sama dengan X kuadrat min 5. Oke, GX X kuadrat min 5. Maka GFX sobat belajar gantikan X dengan fx nih. Oke, semua X di kiri diganti dengan fx, maka X yang di kanan juga harus diganti dengan
fx. Maka x di sini sobat belajar gantikan dengan fx dikuadratkan. Oke, min 5. Maka g fx itu sama dengan, sobat belajar masukkan lagi deh, fx itu apa? 3x plus 1. 3x plus 1 dikuadratkan min 5. Oke, seperti itu untuk substitusi fx ke dalam fungsi gx. Maka sobat belajar tinggal hitung deh, ini ada kuadrat ya. Jadi 9x kuadrat plus 6x plus 1 min 5. 1 min 5, maka jadi 9x kuadrat plus 6x min 4. Maka untuk rumus GOF x itu kita dapatkan 9x kuadrat plus 6x min 4 ya. Jadi ini jawab 9x kuadrat plus 6x min 4. Itu untuk rumus GOF. Nah, ditanya satu lagi nih sobat belajar. Untuk FOG-nya gimana? FOG berarti kebalikannya ya. Kalau GOF berarti fx dipetakan oleh fungsi g atau fx-nya di dalam g. Kalau FOG, nah kalau FOG sobat belajar berarti masukkan g ke dalam fungsi x. Itu 9x kuadrat plus 6x min 4. Oke, kakak hapus dulu ya untuk jawaban yang pertama. Panggil lagi. Untuk yang FOG. FOGX. Berarti sobat belajar gantikan ini fungsinya menjadi f, dalamnya itu gx. Sampai sini paham ya? Jadi f di dalamnya gx. Kalau GOF, G di dalamnya fx. Lalu apa step kedua untuk menyatakan rumusnya? Menyatakan, kalau gitu kita panggil dulu fungsi fx-nya itu apa? Fungsi fx-nya kita panggil itu adalah 3x plus 1. 3x plus 1. Maka kalau kita rubah menjadi fgx, ini artinya apa? Dari fx sama dengan 3x plus 1 dirubah menjadi fgx. Berarti di sebelah kiri x-nya digantikan dengan gx, maka di sebelah kanan juga x harus digantikan dengan gx nih. 3 dikali gx plus 1 ya. Jadi seperti itu untuk substitusinya. Nah, kalau sudah seperti ini gimana? Sobat belajar balikan lagi nih, nilai gx itu berapa? Itu yang ada di soal. Berarti 3 dikali x kuadrat min 5. X kuadrat min 5 ditambah 1. Oke, maka sobat belajar dapat 3x kuadrat min 15 plus 1. 15 berarti 3x kuadrat min 14. Oke ya. Kalau tadi kita dapat 9x kuadrat ya, 9x kuadrat plus 6 min berapa? Kalau lupa, 4 ya. Kalau yang GOF-nya tadi seperti ini, FOG-nya 3x kuadrat min 14. Itu artinya apa? Nah, ternyata kalau yang ditanyakan berbeda, tadi yang pertama kita tanya GOF, X itu tidak sama dengan hasilnya. Tidak sama dengan FOG ya, FOG X. Jadi rumusnya berbeda nih emang sobat belajar. Kenapa? Karena nanti sifat-sifat dari fungsi komposisi atau komposisi fungsi sifat-sifatnya ada nanti. Yang pertama adalah salah satunya ini nih, GOF tidak sama dengan FOG. Oke ya sobat belajar, jadi kita boleh next nih. Yang pertama kita menyelesaikan persoalan GOF X dan FOG. Lanjut kita ke sifat-sifat. Tadi sudah bahas
Nah, bahwa FOG itu tidak sama dengan GOF ya. Jadi untuk dibalik-balik ini, GOF itu tidak sama dengan FOG. Dan seterusnya ya sobat belajar. Berarti untuk dua fungsi kalau dibalik-balik maka hasilnya tidak akan sama nih. Itulah fungsi yang pertama dari sifat komposisi atau sifat pertama dari komposisi fungsi, yaitu tidak bersifat komutatif. Atau sobat belajar nggak boleh nih. Kalau yang ditanyakan FOG, maka sobat belajar nggak boleh terbalik. Tidak boleh terbalik ya. FOG ini berarti F dalamnya GX. Ingat ya, nggak boleh terbalik. GOF berarti ini G dalamnya FX. Ingat ya. Kalau lupa atau gimana nih Kak, GOF itu yang di dalam FX apa GX-nya? Sobat belajar tadi gambar lagi aja. Tadi kan awalnya X dipecahkan oleh F jadi FX, lalu dipecahkan lagi oleh G jadi G FX. Nah, ini tadi artinya GOF ini dinamakan GOF. Ya, jadi finalnya itu G dari F. Oke. Itu sifat fungsi komposisi yang pertama. Yang kedua, bersifat asosiatif nih sobat belajar. Gimana tuh asosiatif Kak? Nah, asosiatif itu seperti perkalian ya. Jadi untuk sifat asosiatif nih sobat belajar mikirnya tuh seperti perkalian. Gimana perkalian? Sobat belajar bisa mengalikan 3 itu kali 9 kali 7 kali ya. Ini sama dengan 3 kali 9 dahulu lalu dikalikan 7 seperti itu. Jadi tanda kurung kan harus kita kerjakan lebih dahulu ya. Kita harus mengerjakan tanda kurung terlebih dahulu baru yang di luar kurung. Baru kalau kita hitung di sini 3 dikali 9 kali 7 63, ini 27 kali 7. Oke. Ini 9 18 49 189. Ini artinya sama. Jadi untuk sifat asosiatif, fungsi juga bersifat asosiatif. Jadi sobat belajar boleh nih ngerjain yang di belakang dulu baru ke depan, atau ngerjakan yang di depan dahulu baru ke belakang. Karena fungsi komposisi bersifat asosiatif. Lalu terdapat fungsi identitas nih sobat belajar. Yang terakhir sifatnya itu mempunyai identitas. Identitas fungsi itu maksudnya gimana? Seperti satu ya pada perkalian. Oke ya. Kalau identitas itu seperti satu pada perkalian. Gimana tuh Kak? Jadi sobat belajar misal ambil angka berapapun, misal ya 8 deh. 8 dikalikan 1 gitu. Itu hasilnya pasti 8, atau berapapun deh, 100 misalnya dikali 1. Hasilnya 100. Jadi 1 dikalikan apapun, ya itu hasilnya adalah dirinya sendiri. Itu adalah arti dari identitas. Jadi kalau dioperasikan maka akan menghasilkan dirinya sendiri. Kalau di fungsi F dioperasikan pada fungsi identitas, ini akan balik ke F lagi nih sobat belajar. Oke ya, F dioperasikan pada fungsi identitas akan kembali ke dirinya kembali. Oke, contoh lagi kalau identitas sobat belajar menambahkan dengan angka 0. Angka 0 ya. Jadi menjumlahkan atau mengurangkan dengan angka 0. Misalnya gimana Kak? Oke, 10 ditambah 0 sama dengan 10. Oke ya. Jadi 100 lagi, 100 ditambah 0 itu sama dengan 100. Gitu. Jadi seperti pada penjumlahan itu ada identitasnya yaitu 0, kalau di perkalian ada identitas yang namanya 1. Kenapa? Karena kalau di penjumlahan berapapun dijumlahkan 0 maka hasilnya akan ke dirinya sendiri. Kalau perkalian juga seperti itu. Dikalikan 1 maka akan kembali ke dirinya sendiri. 5 kali 1 sama dengan 5 dan seterusnya. Nah, kalau fungsi juga seperti itu. Fungsi dikomposisikan dengan identitasnya maka hasilnya akan dirinya
sendiri. Oke ya, sobat belajar. Jadi itu dari sifat-sifat komposisi fungsi. Kita masuk ke nilai komposisi suatu fungsi ya. Jadi mungkin ini penerapan gimana nih cara kita mengerjakan suatu soal. Nah, yang ditanyakan langsung aja ya. Jadi langsung ditanyakan FOG 5. FOG 5 berarti gimana nih sobat belajar? Sobat belajar harus mencari rumus dulu ya. Mencari rumus FOG itu apa? FOG ya, FOG X dulu ya. Kita cari rumus FOG X-nya dulu. FOG X berarti sobat belajar memasukkan GX ke dalam fungsi F ya. Ingat ya, nggak boleh terbalik karena nanti hasilnya akan berbeda. FGX. Nah, sobat belajar panggil dulu Fx-nya itu apa? Fx sama dengan X kuadrat plus 5. Maka untuk Fgx artinya apa nih? Artinya kita merubah nilai X di sisi kiri dirubah menjadi Gx. Maka itu kenapa imbasnya? Imbasnya adalah X di sisi kanan juga harus berubah menjadi Gx nih. Berarti Gx kuadrat plus 5. Oke ya. Jadi seperti itu. Gx kuadrat plus 5. Nah, Gx setelah sudah menjadi satu sisi, Gx-nya kita panggil lagi nih sobat belajar. Gx-nya apa? Ini adalah nilai Gx. Jadi akar 3x plus 4 dikuadratkan plus 5 sama dengan berapa nih? Nah, sobat belajar harus tahu nih operasi pengkuadratan dari akar ya. Jadi akar 3x plus 4 dikuadratkan. Logikanya gimana Kak? Itu persamaan dikuadratkan. Jadi akar dikuadratkan maka akarnya hilang. Contohnya gimana? Contohnya akar 4 kuadrat ya. Akar 4 kuadrat berarti gimana tuh Kak? Akar 4 itu kan nilainya kalau sobat belajar mau mengerjakan dalam kurung dulu kan boleh ya. Jadi akar 4 kan di dalam kurung nih. Sobat belajar kalau bisa mengeluarkan akar 4, maka akar 4 itu sama dengan 2. Oke, 2 dikuadratkan itu sama dengan 4. Nah, dilanjut kalau kita misalkan akar 25 kuadrat. Itu tuh sama dengan sobat belajar akar 25 misalnya udah tahu gitu. Akar 25 tuh 5 Kak. Oke, 5 dikuadratkan. Ini balik lagi ke angka 25. Oke ya. Ini sama aja artinya apa? Sama aja kalau akar dikuadratkan akarnya hilang. Misal ya. Jadi dari 25 dikuadratkan ya balik lagi ke 25. Dari akar 4 dikuadratkan balik lagi ke 4. Maka untuk persamaan ini berlaku juga ya. Jadi akar dikuadratkan, akarnya hilang. Jadi 3x plus 4 ditambah 5. Oke. Itu hasilnya berapa? Nah, sobat belajar tinggal menjumlahkan aja 3x ditambah 9. 3x ditambah 9 ya. Nggak kelihatan dong. Jadi di sini deh 3x tambah 9. Jadi FOG X ini rumusnya kita sudah dapat, yaitu 3x ditambah 9. Maka FOGX sama dengan FGX sama dengan 3x plus 9. Nah, sobat belajar karena sudah ketemu ini rumusnya. Jadi ketemu rumusnya, sobat belajar tinggal menyelesaikan apa yang ditanyakan, yaitu FOG 5. FOG 5 berarti artinya apa? Dari FOGX sama dengan 3x plus 9, di sisi kiri x diganti dengan angka 5, maka berlaku juga di sisi kanan. Semua x harus diganti dengan angka 5, yaitu 3 dikali 5 ditambah 9. 3 kali 5 itu 15 ditambah
9 hasilnya 24. Oke ya sobat belajar, jadi hasilnya 24 nih. Oke, nah coba dengan cara seperti itu ya. Jadi kita cari caranya itu untuk mencari rumus dahulu, mencari rumus FOG, lalu dimasukkan nilainya. Nah, ataupun langsung nih sobat belajar bisa menggunakan cara kedua, yaitu dengan cara memasukkan aja langsung FOG 5. Maka sobat belajar bisa ganti dengan FG-nya 5. Oke ya, FG-nya 5. Maka Fx itu sama dengan x kuadrat plus 5. Kalau Fg5, nah itu berarti sobat belajar harus masukkan dulu G5 itu berapa? G5 sama dengan akar 3 dikali 5 ditambah 4. Oke, 15 ditambah 4. 15 tambah 4. 15 tambah 4, 19 ya. 15 tambah 4, 19. Maka sobat belajar masukkan nih. G5 itu 19. Akar 19. Akar 19 dikuadratkan ditambah 5. Berarti 19 ditambah 5. Hasilnya sama, 24. Oke ya. Jadi bisa mencari dengan FGX atau sobat belajar cari dulu FG5-nya berapa. Nih ya, jadi G5-nya disimpan sebagai akar 19. Lalu sobat belajar masukkan jadi FG5. Oke, jadi mungkin itu aja materi yang dapat kakak sampaikan pada kesempatan kali ini. Ya, terima kasih untuk sobat belajar yang sudah menyaksikan. Semangat terus belajarnya, terus berlatih sehingga kita menjadi juara. Karena sekarang belajar itu mudah. Ayo, belajar. Jangan lupa belajar, karena sekarang belajar itu mudah. Ayo belajar.